nenek moyang yang belum lahir. Yang menjadi imam, nenek moyang juga belum lahir. Itu sebab pada waktu Abraham bersembah sujud di hadapan Melkisedek yang mewakili Allah yang tertinggi. Waktu itu surat Ibrani mengatakan Harun masih berada di dalam pinggang Abraham. Hanya bibit yang belum keluar. Itu sebab kalau mengatakan Yesus, engkau bukan keturunan Harun, engkau tidak bisa menjadi imam. Penulis Ibrani mengatakan tidak. Yesus tidak perlu menjadi keturunan daripada Lewi, suku Lewi dan keturunan Harun, baru boleh menjadi imam. Yesus adalah cukup boleh menjadi imam karena ada satu kasus loncat kepada kehendak Allah yang kekal yang tercantum di dalam Mazmur 110. Allah Bapa, Allah Yehova sudah bersumpah yaitu Kristus menjadi imam sesuai dengan taraf Melkisedek, bukan sesuai dengan taraf daripada Harun. Nah, saudara-saudara, itu sebab di sini kita melihat sama. Waktu Paulus menulis buku Efesus, dia tidak melihat, oh karena engkau diinjili oleh siapa maka engkau diselamatkan. Oh engkau karena di gereja ini memberitakan firman maka engkau diselamatkan. Tidak. Engkau menjadi orang Kristen bukan karena engkau diakui oleh gereja. Engkau menjadi orang Kristen bukan karena engkau dibaptiskan di dalam golongan ini. Engkau menjadi orang Kristen bukan karena engkau sudah menerima pengajaran daripada penginjilan daripada siapa. Tidak. Engkau menjadi orang Kristen melalui mereka. Tapi engkau menjadi orang Kristen karena apa? Karena dipilih Allah. Kapan? Sebelum dunia diciptakan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Paulus memakai cara yang sama mentafsirkan Yesus adalah seorang imam menurut taraf yang disumpahkan sebagai Melkisedek. Saudara-saudara, dia pakai cara yang sama mengatakan, kita menjadi orang Kristen bukan karena diakui oleh gereja. Kita menjadi orang Kristen bukan karena diterima oleh Katolik. Kita menjadi orang Kristen karena kita sudah ditakdirkan sebelum dunia diciptakan. Nah, saudara-saudara, saya ambil contoh ya. Silakan Effendi naik ke atas sebentar. Ini seorang pendeta. Kenapa jadi pendeta? Karena sudah pernah ditabiskan jadi pendeta. Yang tabiskan dia, itu tangannya suci. Jadi sudah kena sini, suci masuk ke dia. Kalau dia sudah jadi pendeta, nanti dia tabis ke kepala lagi, sucinya turun lagi. Terus. Itu dari mana? Diakui oleh gereja. Gereja diakui. Yang tangan, terus mentumpang tangan. Tangan pertama itu siapa? Petrus. Petrus siapa? Murid Yesus. Dia dapat kunci surga. Jadi di situ gereja sah, yang lain tidak sah. Jadi ini jangan menghina. Ini kepala ada icaknya orang suci punya tangan. Wah, itu turun, tumpuk. Yang pertama itu Yesus memilih Petrus. Petrus tumpuk tangan kepada yang lain terus sampai sini. Jadi ini lain sama biasa. Ya. Yang cukur rambut pun mesti hati-hati. Karena di sini ada yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau sudah dikucilkan, ya sudah hilang. Bagaimana? Kalau begini, maka Paulus mengatakan, dan itu akhirnya direformasi menjadi penting sekali. Kita menjadi orang Kristen bukan karena ini ada apa. Bukan tangan-tangan itu yang memberikan kualifikasi. Tapi apa? Karena Allah memilih, menakdir kita sebelum dunia diciptakan. Kalau demikian, saya mau tanya. Martin Luther mengabari Injil. Orang lain menjadi orang Kristen. Orang yang baru menjadi Kristen setelah Martin Luther dikucilkan. Itu Kristen yang sana. Sana. Dia jawab, kamu tidak jawab. Bagaimana? Itu Martin Luther sudah tidak sah karena diusir keluar. Lalu kalau dia membaptis orang sana. Kenapa sah? Karena kamu menjadi orang Kristen bukan karena gereja. Kamu menjadi orang Kristen karena dipanggil Tuhan sebelum dunia diciptakan. Nah, sekarang saya tanya. Pak Effendi, kapan engkau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Lupa. Sebelum lahir? Enggak. Kapan engkau menyerahkan diri? Umur berapa kira-kira? Umur 20, Pak. Umur 20 menyerahkan diri. Lalu umur 20 kau dipanggil? Atau umur sebelum 20 engkau dipanggil?
Atau sudah menyerahkan diri tetap belum dipanggil? Yang terakhir pasti salah, Pak. Yang terakhir pasti salah. Waktu engkau menyerahkan diri karena ada panggilan kan? Panggilan kau sadar. Apakah saat itu Tuhan panggil atau sebelumnya ada panggilan? Saat itu kau tahu panggilan. Ya. Tapi panggilan mungkin tidak sudah diberikan tapi engkau belum tahu. Mungkin. Mungkin. Dan menurut Alkitab bukan sedang mungkin. Memang begitu. Terima kasih. Saudara-saudara. Saya mau tanya. Kapan Paulus menjadi orang Kristen? Kapan? Kapan Paulus menjadi orang Kristen? Yaitu hari di Damaskus itu loh. Betul kan? Nah orang mengatakan, jikalau engkau mau percaya, lalu Tuhan memberikan anugerah. Anugerah sama iman ketemu, kongsi 50-50. John venture, ya. Allah kasih 50 saham, you 50 saham, anugerah sama iman ketemu, jadi Kristen. Saya mau tanya, kapan Paulus mau menjadi orang Kristen? Jawab. Jangan diam-diam. Pernahkah Paulus merencanakan menjadi Kristen? Pernahkah dia mau? Dia rencana. Saya sekolah di bawah Gamaliel sampai umur 25. Dapat gelar doktor. Sesudah itu saya dari Parisi. Dari Parisi sudah berapa tahun saya mulai menjadi orang Kristen. Saya rencanakan kapan nikah, kapan dibaptis, kapan menjadi gini. Dia rencana apa? Siapa yang rencanakan menjadi orang Kristen? Paulus pernahkah mempunyai keinginan mikir kapan saya menjadi Kristen? Justru dia menjadi orang Kristen pada saat dia merencanakan memusnahkan Kristen. Dengar ya. Paulus paling mengerti anugerah. Karena waktu dia memikirkan kembali dia sadar. Dia tidak pernah merencanakan menjadi orang Kristen. Dia tidak pernah mau percaya. Saya juga. Kamu juga. Kita cuma tahunya lawan Tuhan. Kita tahunya membenci dia. Kita tahunya kalau bisa melawan Alkitab. Kita menghina orang Kristen. Saudara-saudara. Dulu saya melihat pendeta jengkel sekali. Kalau orang belum memperkenalkan itu pendeta. Saya masih sopan. Sudah kena ini pendeta. Langsung dah lihat begini. Kita tidak rencana mau beriman. Kita tidak merencanakan mau mempercayai Yesus Kristus. Paulus justru pada saat dia merencanakan melawan Tuhan. Saat itu dia menjadi Kristen. Kenapa? Karena kehendak Allah atas dia. Bukan kehendak dia yang menggerakkan Allah. Saudara-saudara. Lalu Paulus kapan menyerahkan diri? Oh, beberapa hari kemudian dia ingat akan panggilan Tuhan. Aku akan kirim engkau kepada tempat yang jauh untuk orang kafir supaya mereka putar dari gelap kepada terang, dari setan kepada Tuhan. Oh, aku menyerahkan diri. 3 hari dia buta. 3 hari itu mata jasmanian buta. Tapi 3 hari itu mata rohani dia itu celik. Pertama kali buta, juga pertama kali celik. Ini paradoks. Justru karena matamu begitu besar, terus melihat duit, maka butalah rohanimu. Justru karena matamu begitu besar, terus melihat materi, maka rohanimu tak pernah melihat rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudara, Paulus buta dan dia celik. Dan 3 hari kemudian Ananias datang kepada dia, tumbang tangan kepada dia, dan dia lihat lagi. Dan seumur hidup never returned. He never returned to the original life. He never returned to the life before. He committed himself for the whole life. The rest of his time belongs only to God. Saudara-saudara, Tuhan aku milikmu, aku sekarang memberitakan Injil. Jadi Paulus tidak mempunyai 50% pemegang saham joint venture dengan Tuhan lalu sama-sama kongsi. Nah, Tuhan kasih anugerah, engkau kasih iman. Kalau yang beriman percaya, kalau tidak iman tidak disamakan. Tidak bisa, engkau tidak mungkin beriman. Engkau tidak ada duit untuk menjadi pembeli saham. Tidak ada. Engkau nol, saya nol. Kita dilahirkan kosong, 2 tangan keluar adalah dilahirkan untuk melawan Tuhan. Kita sudah dilahirkan orang-orang dosa. Begitu keluar dari rahim ibunya langsung jalan sesat. Alkitab. We have gone astray, all we like sheep. Kita semua berjalan dalam kesesatan. Kita semua tidak kembali kepada Tuhan. Kita tahunya ada berdosa. Begitu mulai bisa ngomong, sudah bisa ngomong bohong. Begitu bisa jalan, sudah jalan salah. Begitu mengenal ketuhanan, langsung melawan dia. Begitu mempunyai kebebasan, langsung memakai kebebasan untuk melukai hati Tuhan.
Inilah orang berdosa. Saudara-saudara, kita tidak bisa beriman, kita tidak ada rencana. Kita katanya mau cari Tuhan itu omong kosong.